Natsu menggertakkan gigi. Tokia dan Reka, benar-benar keterlaluan tindas orang sampai begitu. Napolo Building Corp yang bernilai 10 triliun, dibeli mereka dengan harga 200 miliar, ini jelas masuk perangkap. Tidak bisa, tidak boleh biarkan mereka untung, alih-alih bayar 200 miliar, kita harus minta 400 miliar lagi. 400 miliar, itu terlalu murah jual Napolo Building Corp ke mereka. Lily putus asa, ayah, sudah terlambat, aku sudah tanda tangan kontrak. Anjir, Natsu hampir tidak bisa bernapas. Reka benar-benar tutup jalan mereka. Krusno terlihat tua beberapa tahun, dan berteriak, cukup. Saat itu, kita seharusnya dengarkan Tokia, kerja sama dengannya. Kalau itu terjadi, dia sendiri yang bayar uang mahar ke keluarga Valkyrie, dan kita masih bisa dapatkan saham Napolo Building Corp. Pernyataan ini membuat Natsu menyesal. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Krusno berkata, ayah, terkadang takdir itu tidak dapat dipaksakan. Berhenti pikirkan cara ambil uang itu dari Tokia, bisa biarkan dia hilangkan hutang 200 miliar, itu sudah sangat bersyukur. Natsu menggertakkan gigi, kalau dulu, Tokia pasti dengarkan kita, hilangkan hutang 200 miliar. Sekarang di sisinya ada Reka, anak itu tangguh, tidak mudah ditindas. Krusno melihat keluar jendela dengan mata yang dalam, tenggelam dalam pikirannya. Sejak kedatangan Reka, karir Tokia meningkat pesat. Sebaliknya mereka, sekali demi sekali dikalahkan oleh Tokia, dia semakin merasa Reka tidak sesederhana itu lagi. Dia bergumam, apakah Reka memiliki latar belakang yang lebih dalam? Tepat saat ini, dua orang berjalan masuk dari luar. Mereka adalah Astina dan petugas Sang Sabre. Melihat keduanya mendekat dengan ganas, Lily tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajahnya memucat. Perusahaan Napolo Building Corp didapat dari kerja sama mereka bertiga, Astina dan Sangs juga memiliki saham. Dirinya yang mengambil keputusan menjual Napolo Building Corp kepada Tokia, membuat mereka berdua datang meminta pertanggungjawaban. Dia merasa jantungnya hampir melompat keluar. Krusno buru-buru menyapanya, dan dengan hangat memuji, selamat datang petugas Sabre, ampuni dosa-dosa kami. Silakan masuk. Sangs adalah seorang perwira, dan keluarga Mashita tidak boleh menyinggungnya. Sangs melambaikan tangan dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Kedatanganku kali ini, ingin mengambil saham Napolo Building Corp milikku. Krusno tiba-tiba menjadi gugup. Ternyata datang dengan niat buruk. Lily memohon, petugas Sabre, seharusnya Anda sudah dengar kejadian hari ini. Dalam situasi itu, aku terpaksa gadaikan Napolo Building Corp, kalau tidak aku mungkin sudah mati. Sangs mendengus dingin dan berkata, aku tidak peduli, aku hanya ingin mengambil saham milikku. Kalau tidak bisa berikan hari ini, tunggu mati saja. Krusno berada di ambang kehancuran, petugas Sabre, mohon berbaik hati dan jangan minta pertanggungjawaban kami, oke? Dengan kondisi keluarga kami, tidak mungkin bisa berikan saham itu. Menurut aturan, saham milik Sangs bernilai ratusan miliar. Sekarang mereka bahkan tidak bisa dapatkan ratusan juta. Sangs sangat marah, kalau begitu tunggu mati saja. Astina tiba-tiba berkata, petugas Sabre, Anda jangan marah dulu, dengarkan aku. Sekalipun menjual keluarga Mashita, juga tidak seberapa. Aku punya cara dapatkan Napolo Building Corp kembali, bahkan lebih. Tetapi ini butuh kerja sama Krusno. Lily buru-buru berkata, Astina, cepat katakan cara apa, kami pasti akan kerja sama dengan kalian. Astina berkata, kalian seharusnya ingat dengan Abeno dan bawahannya. For Monsters, Lily berkata, Abeno. Bukankah dia mantan pemasok bahan baku pabrik baja Tokia? For Monsters adalah 4 preman yang dibesarkan olehnya. Tetapi mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa waktu lalu. Astina mengangguk, iya benar. Setahuku, Abeno meninggal beberapa hari setelah melawan Tokia. Aku curiga, kematian Abeno dan For Monsters adalah sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan Reka. Lancang. Sangs berteriak marah, nyawa 5 orang, dosa yang tidak terampuni.
Tetapi, Astina, apakah kamu ada bukti Reka yang membunuh mereka? Astina berkata, tentu saja ada. Pada hari Abeno gadaikan pabrik produksi bahan baku ke Tokyo, dalam perjalanan pulang, ada orang melihat Reka mengemudi mobil dan menabrakkan mobil Abeno masuk ke bawah jembatan. Sangs bertanya dengan tidak sabar, siapa yang melihatnya? Astina melirik Natsu dengan penuh arti. Seluruh tubuh Natsu gemetar. Dia mengerti maksud Astina, ingin meminta mereka buat bukti palsu. Demi keuntungan kecil, memfitnah nyawa orang yang sudah mati mereka tidak ingin melakukannya. Baru saja berpikir untuk menolak, Sangs berkata dengan sungguh-sungguh, kalian sebenarnya melihatnya atau tidak? Jika tidak melihatnya, kita bicarakan saja tentang masalah Napolo Building Corp. Sekarang pasukanku sedang menunggu di luar, mereka bisa menangkap kalian kapan saja. Pasukan militer. Ternyata ada pasukan militer di sini. Hati Natsu terguncang. Jika bisa menyelamatkan hidup diri sendiri, meskipun mereka mati 10.000 kali, juga tidak masalah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku melihatnya. Sangs mencibir dan berkata, bagus sekali. Besok, mohon kerjasama kalian, apa yang menjadi milik kita harus mengambilnya kembali. Meninggalkan rumah keluarga Mashita, Astina dan Sangs saling memandang, menunjukkan senyuman licik. Sebenarnya, kali ini memaksa Lily sekeluarga menjadi saksi palsu adalah rencana yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, membunuh Reka dan merebut kembali Napolo Building Corp. Atas inisiatif sendiri, Zeus pindah dan tinggal di luar, demi kehidupan harmonis Reka. Reka dan Tokyo hidup bersama lagi. Namun, Tokyo masih bersikeras membiarkan Reka tidur di lantai. Dia adalah gadis yang sangat tradisional, keduanya baru resmi berkencan selama beberapa bulan, dan dia tidak mungkin menyerahkan diri dia sepenuhnya kepada Reka. Hari ini, untuk mengintegrasikan Napolo Building Corp ke dalam bisnis keluarganya sendiri, dia sangat kelelahan, begitu berbaring di tempat tidur, dia langsung tertidur. Reka membolak-balik badan dan tidak bisa tidur. Bercanda, ada seorang wanita cantik dan indah berbaring di sampingnya, pria mana yang bisa tidur. Saat dia sedang bosan, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Lone Wolf. Lone Wolf, Tuan Agung Valkyrie, barusan aku mendapatkan laporan rahasia. Sangs dari distrik militer sedang mengumpulkan bukti pembunuhanmu terhadap Abeno. Sepertinya dia akan melakukan tindakan padamu. Reka, Sangs. Tidak kenal, kamu tangani saja sendiri. Hanya sebuah nyawa kecil, Tuan Agung Valkyrie malas untuk mengurusnya. Memiliki waktu untuk mengurus hal seperti itu, lebih baik menggunakannya untuk menemani Tokyo. Lone Wolf, Tuan Agung Valkyrie, aku baru saja menyelidiki Sangs dan menemukan bahwa dia dicurigai berkolusi dengan musuh dan menjadi pengkhianat negara. Namun, bukti yang sudah ada masih belum bisa mengkonfirmasi hal ini. Berkolusi dengan musuh dan menjadi pengkhianat negara. Reka mengerutkan kening. Sebagai penjaga perdamaian hotline, yang paling dia benci adalah berkolusi dengan musuh dan menjadi pengkhianat negara. Reka, kumpulkan buktinya, besok aku akan pergi ke distrik militer secara pribadi. Lone Wolf, aku mengerti. Dini hari berikutnya, Reka tidak sarapan, langsung bergegas pergi ke distrik militer untuk mengurus masalah Sangs. Tentu saja, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tokyo, hanya mengatakan dia akan pergi bertemu dengan seorang teman lama. Tokyo tidak ragu padanya, masih seperti biasa, pergi mandi dan makan. Setelah makan, dia pergi bersama Bensu dan Avril. Tokyo akan sibuk dengan proyek Lovelicity. Bensu pergi ke Kaito Medical Center, dan Avril juga pergi ke Medical Center untuk membantu. Begitu turun tangga, ada dua mobil van tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Kemudian, beberapa kenalan lama turun dari mobil. Van pertama yang turun adalah Sangs dan 4 prajurit. Van kedua adalah Krusno, Natsu, Lily dan Astina. Situasi yang aneh ini membuat keluarga Bensu bingung.
Tokia berkata dengan bingung, ada apa kalian ke sini? Sangs berkata dengan acuh tak acuh, mana Reka? Tokia, sudah pergi, buat apa kalian mencari dia? Sangs, pergi. Kurasa dia melarikan diri karena takut dihukum atas kejahatannya. Tokia buru-buru berkata, apanya melarikan diri karena takut dihukum atas kejahatannya, kalian jangan sembarangan menjebak orang baik. Sangs, hehe, sekarang kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia yang membunuh Abeno dan Four Monsters. Kalian sebaiknya serahkan Reka dan bekerja sama dalam penyelidikan kami. Tokia tiba-tiba menjadi cemas. 5 nyawa manusia, ini bukan masalah kecil. Dia buru-buru berkata, tidak mungkin, kalian bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Reka membunuh orang? Astina menyela dan berkata, Tokia, kamu jangan bersikap tidak rasional. Sekarang ada orang yang membuktikan bahwa dia melihat Reka membunuh orang dengan mata kepalanya sendiri. Tokia berkata, siapa yang bisa membuktikannya? Astina melirik Natsu. Natsu terbatuk dan berdeham, Tokia, kami semua melihat Reka membunuh Abeno dengan mata kami sendiri, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jika kamu serahkan dia sekarang, maka kamu dinyatakan tidak bersalah, jika tidak, akan dipidanakan atas penyembunyian penjahat. Apa? Hati Tokia sekeluarga gemetar. Saat Abeno mengemudi mobil dan jatuh dari Sungai Burfan, kakek dan paman pertama sedang berada di pabrik baja, bagaimana mungkin mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri? Mereka ini ingin menjebak Reka. Bensu sudah hampir gila karena marah, kehilangan akal sehat, kemudian menunjuk hidung Natsu dan memarahi. Kakak tertua, aku akui bahwa kamu dan Reka memiliki perselisihan, tetapi kamu tidak bisa mencelakakannya. Dia adalah keponakan menantumu. Kenapa kamu begitu kejam, tega melakukan ini? Natsu sedikit merasa bersalah, dia memang sudah keterlaluan berbuat seperti ini. Tetapi saat dia memikirkan harta dan kekayaan, pikirannya menjadi tegas kembali. Bensu, kamu jangan bicara omong kosong, aku ini menjaga keadilan dan tidak memihak pada kerabat yang melanggar hukum pidana. Jika kamu mengacaukanku lagi, aku akan menuntut kamu mencemari reputasi orang lain.